Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Munifa Sukmawardani, mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Bosowa dengan NIM 4525091076. Di sini, saya akan menjelaskan 7 poin penting 7 Habits Think Win-Win beserta manfaat dan cara pengaplikasiannya di dalam lingkup pekerjaan. Yang pertama, mencari solusi yang saling menguntungkan. Yang kedua, mindset kelimpahan atau abundance mindset. Yang ketiga, menghargai orang lain sekaligus menjaga diri sendiri. Yang keempat, berorientasi pada kerjasama bukan kompetisi. Yang kelima, emotional bank account atau rekening emosional. Yang keenam, win-win or no deal. Yang ketujuh, membangun hubungan jangka panjang. Yang pertama, mencari solusi yang saling menguntungkan adalah pendekatan penyelesaian masalah atau konflik yang bertujuan agar semua pihak memperoleh keuntungan. Bukan hanya untuk satu pihak saja, fokusnya pada kerjasama bukan kompetisi. Manfaatnya di dalam lingkup pekerjaan, yang pertama dapat meningkatkan kerjasama, yang kedua mengurangi konflik, yang ketiga meningkatkan produktivitas, yang keempat meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja, yang kelima menciptakan lingkungan kerja yang sehat, yang keenam keputusan lebih berkualitas, yang ketujuh meningkatkan kepercayaan, yang kedelapan mencegah masalah berulang. Cara pengaplikasiannya di dalam lingkup pekerjaan, yang pertama identifikasi kepentingan semua pihak, yang kedua bangunlah komunikasi yang terbuka, yang ketiga cari titik temu, maksudnya temukan area di mana tujuan masing-masing pihak bisa saling mendukung, fokus pada kesamaan bukan perbedaan. Yang keempat, brainstorming solusi. Yang kelima, evaluasi keuntungan bersama. Yang keenam, buat kesepakatan tertulis atau jelas. Yang ketujuh, pantau pelaksanaannya. Maksudnya, lakukanlah follow up untuk memastikan solusi berjalan dan efektif. Yang kedua, mindset kelimpahan atau abundance mindset adalah pola pikir yang meyakini bahwa peluang, ide, rezeki, dan kesuksesan tersedia cukup untuk semua orang. Orang-orang dengan mindset ini fokus pada kemungkinan, pertumbuhan, dan kerjasama, bukan pada ketakutan akan kekurangan. Kebalikannya adalah mindset kelangkaan atau security mindset, yaitu keyakinan bahwa sumber daya terbatas dan jika orang lain menang berarti kita kalah. Manfaat mindset kelimpahan di dalam lingkup pekerjaan, yang pertama meningkatkan kolaborasi, yang kedua mendorong kreativitas dan inovasi, yang ketiga mengurangi konflik dan kompetisi yang negatif, yang keempat meningkatkan produktivitas dan motivasi, yang kelima meningkatkan kepemimpinan yang sehat, yang keenam menumbuhkan budaya kerja yang positif. Yang ketiga, menjaga orang lain sekaligus menjaga diri sendiri. Menghargai orang lain adalah menghormati pendapat, perasaan, batasan, dan kebutuhan orang lain, bersikap sopan, empatik, dan profesional. Menjaga diri sendiri adalah menjaga kesehatan mental, fisik, batasan kerja, dan nilai-nilai pribadi. Tidak mengorbankan diri sendiri secara berlebihan demi menyenangkan orang lain. Keduanya menciptakan keseimbangan. Kita bersikap baik namun tetap tegas
atas kebutuhan dan batas pribadi. Manfaat dari karakter ini di dalam lingkup kerjaan, yang pertama komunikasi lebih sehat, yang kedua mengurangi konflik, yang ketiga meningkatkan kepercayaan dalam tim, yang keempat menjaga kesehatan mental, yang kelima produktivitas lebih meningkat, yang keenam membangun reputasi yang profesional. Yang keempat, berorientasi pada kerjasama bukan kompetisi. Ini adalah sikap atau pola pikir di mana seseorang lebih fokus bekerja sama untuk mencapai tujuan tim atau perusahaan, tidak hanya mengejar kemenangan pribadi atau membandingkan diri dengan rekan kerja. Memprioritaskan keberhasilan kelompok, kolaborasi, dan saling mendukung. Bukan berarti kompetisi tidak boleh. Kompetisi sehat tetap berguna, tapi fokus utamanya adalah sinergi, bukan saling menjatuhkan. Manfaat berorientasi pada kerjasama. Yang pertama, tim lebih solid dan harmonis. Yang kedua, produktivitas lebih meningkat. Yang ketiga, inovasinya lebih tinggi. Yang keempat, mengurangi stres. Yang kelima, lingkungan kerja lebih positif. Dan yang terakhir adalah kinerja tim meningkat. Maksudnya, goals perusahaan biasanya dicapai lebih cepat ketika fungsi antara divisi saling membantu satu sama lain. Yang kelima, emotional bank account atau rekening emosional adalah konsep dari Stephen Covey yang menggambarkan hubungan antar manusia seperti rekening bank. Setiap tindakan positif, kepercayaan, dukungan, kejujuran, dan empati sama dengan setoran. Setiap tindakan negatif, melukai, tidak konsisten, tidak menepati sama dengan penarikan. Semakin banyak setoran yang kita berikan, semakin tinggi saldo emosional hubungan tersebut, sehingga hubungan menjadi kuat, saling percaya, dan mudah menghadapi masalah. Manfaat emotional bank account di dalam lingkup pekerjaan. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan dalam tim. Yang kedua, mengurangi konflik. Yang ketiga, komunikasi lebih lancar. Yang keempat, meningkatkan kerjasama antar tim. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Dan yang keenam adalah budaya kerja lebih positif. Maksudnya dengan lingkungan kantor terasa aman, sportif, dan penuh penghargaan. Yang keenam, win-win or no deal adalah prinsip dari Stephen R. Covey, 7 Habits of Highly Activity People, yang berarti jika kedua pihak tidak bisa mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan, atau win-win, maka lebih baik tidak membuat kesepakatan sama sekali atau no deal. Intinya, tidak ada yang dirugikan, tidak memaksakan kesepakatan, fokus pada kepentingan bersama, bukan ego. Manfaat dari karakter win-win or no deal dalam lingkup pekerjaan. Yang pertama, mengurangi konflik. Yang kedua, membangun hubungan profesional yang sehat. Yang ketiga, keputusan lebih berkelanjutan. Maksudnya dengan keputusan yang menguntungkan semua pihak cenderung bertahan lama. Yang keempat, meningkatkan kreativitas. Yang kelima, kinerja tim lebih meningkat. Yang ketujuh, poin terakhir adalah membangun hubungan jangka panjang. Membangun hubungan jangka panjang adalah proses penciptaan koneksi kerja yang konsisten, saling menguntungkan, dan berlandaskan kepercayaan dalam waktu yang lama. Hubungan ini tidak hanya fokus pada kebutuhan saat ini, tetapi pada kolaborasi dan berkelanjutan untuk masa depan. Intinya, tidak hanya bekerja sama, tapi peduli dan saling mendukung. Tidak hanya menyelesaikan tugas, tapi membangun rasa percaya. Tidak hanya hubungan sesaat, tapi komitmen jangka panjang. Manfaat dari karakter tersebut
adalah yang pertama, kepercayaan meningkat. Rekan kerja, atasan, atau klien lebih percaya pada orang yang selalu konsisten dan bisa diandalkan. Yang kedua, komunikasi lebih lancar. Terkadang kesalahpahaman berkurang, koordinasi lebih cepat, proses kerja lebih efisien. Yang ketiga, produktivitas tim lebih naik. Hubungan yang kuat menciptakan kerjasama yang lebih solid sehingga pekerjaan lebih terasa ringan. Lingkungan kerja sehat, konflik berkurang, suasana kerja lebih positif, dan karyawan merasa lebih dihargai. Dapat kita ketahui, orang yang punya hubungan baik lebih mudah mendapatkan dukungan, rekomendasi, peluang promosi pekerjaan, atau kesempatan proyek-proyek penting. Cara menerapkan atau mengaplikasikan karakter tersebut di dalam lingkup pekerjaan. Yang pertama, komunikasi terbuka dan jujur. Yang kedua, konsisten dan dapat diandalkan. Yang ketiga, tunjukkan rasa empati. Yang keempat, hargai kontribusi orang lain. Yang kelima, bangun reputasi yang profesional. Yang keenam, saling mendukung dalam pekerjaan. Yang ketujuh, pertahankan hubungan meskipun tidak saling membutuhkan. Yang kedelapan, atur ekspektasi yang jelas. Maksudnya, tentukan tujuan, batasan, dan standar kerja bersama. Sekian presentasi saya mengenai 7 poin penting 7 Habits Think Win-Win. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.